maksud saya. Jadi maksud saya supaya berkah. Jadi sebagai informasi juga, di Pak Dirjen itu sudah memberikan warning 2022 itu akan meningkatkan, terutama teman-teman penyuluh. Itu ada lagi peningkatan, insya Allah kita berdoa. Sekarang 1 juta. 1 juta. Insya Allah mudah-mudahan. Ini Pak Dirjen bilang, bukan saya. Jangan sampai ditagih saya. Ini Pak Dirjen. Tapi begini, kemarin ada tim emulator atau apa? Emulator ya, datang ke kantor, itu 3 orang Bone. Ternyata akan dilakukan kembali semacam asesmen. Nah, jadi bukan hanya non-PNS, tapi termasuk PNS, pemetaan. Tapi pemetaan itu bahasa kasarnya itu asesmen kembali. Kenapa? Karena ternyata insya Allah mungkin hari Senin ada suratnya. Hari Selasa nanti kita akan lakukan tes tertulis kepada seluruh penyuluh, baik PNS maupun non-PNS se-kabupaten pun. Tes tertulis, kemudian ada dua tahapan. Bagi yang tidak lulus di tes tertulis, maka akan mengikuti tahapan berikutnya, tes wawancara. Jadi matan ratu. Dan itu hebatnya karena hari itu bisa ditahu. Saya tanya kepada teman yang tim itu, kapan hasilnya bisa ditahu? Bisa Pak, sebentar. Yang penting sudah kami input, itu keluar nilai-nilai yang tidak memenuhi standar nilai itu, maka akan dilakukan pemanggilan kembali untuk tes wawancara. Jadi kok kayoli wawancara mata terakhir, dena lulus tertulis. Ya, seperti itu. Ini dilakukan pemetaan. Tapi memang itu penting, memang harus. Ya, ini karena tapi kalau saya rasa semua teman-teman, saya sampaikan teman-teman di penyuluh di Bone itu semuanya hebat. Pak Kante mengatakan malah ada teman penyuluh yang ilmunya jauh lebih hebat dari saya. Itu banyak. Cuma yang banyak memang yang tidak maksimal. Yang pintar banyak, tapi yang tidak maksimal itu mungkin agak-agak banyak ya. Kalau Tanitera Tambara kota, alhamdulillah semuanya bisa dipantau kegiatannya. Dan saya lihat agresivitas teman-teman itu sangat luar biasa. Itu masalah MLP ya, MLP begitu sebetulnya latar belakangnya kenapa MLP ini lahir. Nanti mudah dikontrol. Oh ini ada kegiatannya, ini yang tidak ada kegiatannya. Kalau semuanya sudah disempurnakan. Yang kedua, sebenarnya moderasi, apa itu moderasi beragama? Sebetulnya biar saya tidak jawab, teman-teman sudah tahu semuanya karena saya tidak tahu apakah buku saku ada yang punya. Ada buku saku moderasi beragama. Ada kan? Itu diulas secara lengkap tentang apa itu moderasi beragama, bagaimana pentingnya moderasi beragama. Memang kalau secara sederhananya itu kan moderasi beragama itu adalah sebuah cara pandang dan cara beragama. Jadi ingat, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Beragama artinya cara pandang dan cara kita beragama. Karena kalau agama tidak perlu lagi dimoderasi, agama itu sudah sempurna, ya. Tapi yang perlu dimoderasi adalah cara pandang kita atau cara kita beragama itu yang biasa bermasalah. Sebetulnya istilah moderasi beragama bukan barang baru, Ini di Indonesia sudah lama kita praktekkan. Sejak kemerdekaan, seandainya para orang tua kita dulu tidak berprinsip atau berpandangan moderasi beragama, pasti dijamin Indonesia ini akan kacau. Tapi karena mereka moderasi beragamanya kuat, maka Indonesia ini akan tetap eksis. Tapi kenapa moderasi beragama akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang menarik, bahkan menjadi isu nasional? Bahkan moderasi beragama ini itu dimasukkan di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu sampai 2024 dan anggarannya cukup besar. Anggarannya tidak main-main, cukup besar. Kenapa? Karena
melihat kondisi sosial akhir-akhir ini yang terjadi, ya kan? Di negara kita misalnya ada kasus bom bunuh diri, ada aksi-aksi kekerasan, maka negara melihat bahwa ini perlu ada keseriusan dalam merespon masalah ini. Makanya mencuat lagi istilah moderasi beragama ini. Jadi pada prinsipnya moderasi beragama adalah cara pandang kita untuk dalam beragama. Kalau istilah Islam itu kan biasa disebut dengan wasatiyah, ya, ummatan wasatan. Allah menggambarkan itu umat Islam ini sebagai ummatan wasatan. Wasatan itu adalah Islam lalu tengah, ya, ummatan wasatan. Artinya tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Boros lawannya apa? Kikir lawannya apa? Boros, ya. Kikir lawannya boros. Tengah-tengahnya apa? Dermawan. Itu. Jadi maka colade ki maka dugi malah beli. Ya sengi malah beli, dega ke perhitungan nak. Capu tau enggak? Di mapa ko kiro. Di tanah di masa kelade. Pangkat tahu onro sekena. Jangankan kepada temannya kikir. Alena sendiri nasi kekelena. Banyak kan orang seperti itu. Ya, begitu terteda. Mestinya Wadini meleli motor, dia punya loi. Atau engkau tahu, nah dia nangka dah pakai. Nah lebih mak bosi. Nasi kekelena ya. Ajaran tahara kalau nalaki, nalaki koki. Sedangkan kalian nasi kekil. Artinya beragama yang wasatiyah itu. Dan Indonesia, Bapak Ibu yang berbahagia, Indonesia bukan negara agama. Indonesia ini adalah negara yang sangat plural. Dari segi budaya, agama yang begitu banyak, bahasa, suku, itu sangat banyak sekali. Maka salah satu yang bisa merekatkan semua ini adalah sikap moderasi beragama itu. Sikap moderasi beragama itu. Sebab kalau tidak ada Pak, moderasi beragama di Indonesia itu pasti akan kacau. Maka di dalam Quran kan seperti itu, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka untuk mengikatnya itu salah satu pintunya adalah lita'arafu. Lita'arafun itu bukan hanya sekedar kenal nama, kenal orang, tapi lita'arafun itu harus mengenal betul, mengenal dan memahami, maka akan lahir mengerti. Kalau hanya sekedar misalnya saya kenal Pak Kawa, kalau saya sekedar kenal Pak Kawa, kenal nama, jadi Pak Ambotuo, asal datang Ambotuo, satu-satunya kepala Kawa yang namanya Ambotuo di bawah. Itu hanya kenal. Beliau saya tahu Ambotuo namanya, tempat lahirnya di sini, orang Awampone, kemudian pernah Kawa di Cina, pokoknya itu hanya kenal. Tapi yang harus lebih didalami lagi, harus pahami beliau. Di dalam berumah tangga juga seperti dalam lingkungan kecil saja, di dalam komunitas kita di kantor Pak. Lita'arufun itu bukan hanya sekedar mengenal Ibu Naida, bukan. Hanya kalau lebih mengenal lagi, lita'arufun itu jauh lebih mengenal lagi Ibu Naidanya. Makanya itu namanya lita'arufun. Mana contohnya? Karakter sifatnya Ibu Naida, apa yang disukai, apa yang dibenci, itu namanya lita'arufun. Maka kunci moderasi ada 4. Pertama, lita'arufun itu ta'aruf, harus mengenal. Yang kedua, ada istilah tawasuh. Apa itu tawasuh? Seimbang. Ada keseimbangan. Kemudian ada namanya tawasi tadi, pertengahan. Yang ketiga, yang keempat ada namanya tasamu. Tasamu itu toleransi. Toleransi itu adalah buah dari moderasi. Kenapa ada toleransi? Karena ada moderasi. Kita nanti kembangkan di diskusi.
Nanti kita kalau ada pertanyaan, nanti kita kembangkan diskusi. Itu secara sekilas tentang moderasi beragama, itu moderasi beragama. Lalu begini, yang paling menarik sebetulnya, kita pernah kenal kalau persoalan di masyarakat itu persoalan hurui, itu kan sudah lama, ya kan? Persoalan fikih itu sudah lama, masalah kunut, masalah yang baca talqin, yang tidak baca talqin, itu biasa. Ada yang dikhawatirkan, bukan itu yang dikhawatirkan dalam hal moderasi beragama ini, yang pernah dibubarkan di Indonesia itu ada organisasi, yaitu dalam konsep kenegaraan. Ya, apa itu? HTI, LDI. Oh ya, itu HTI. Saya di Bimas dulu pernah ada permohonannya izin operasional untuk mengaktifkan organisasinya di Bone. Ada, ternyata betul ada. Tapi itu sebelum dibubarkan. Saya tanya-tanya siapa ketuanya, semuanya ada catatan saya. Tapi ternyata di kemudian hari organisasi ini dibubarkan. Ini Hizbut Tahrir. Tapi ingat, gerakan-gerakannya ini dirasa masih ada, meskipun tidak diikat dengan nama Hizbut Tahrir. Makanya salah satu indikator moderasi beragama itu adalah yang kalau ada kelompok yang ingin mencoba merubah kesepakatan atau merongrong kesepakatan kita dalam hal berbangsa, itu termasuk salah satu tanda-tanda yang tidak moderasi beragamanya. Ya, itu kan kemarin pernah kalau misalnya apalagi kalau ketika ditanya tentang Al-Quran dan Pancasila, itu kan banyak yang menjadi persoalan. Makanya kalau teman-teman penyuluh kurang referensi, kalau sudah bertanya lagi, mana kamu pilih Pancasila dengan Al-Quran? Kalau kita tidak punya argumen yang kuat, tidak memiliki referensi yang cukup, itu kita akan terkalahkan. Apalagi kalau sudah kita temukan saudara-saudara kita atau kelompok yang mengatakan raja'na ilal Qur'ani was sunnah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kita mau jawab? Dan memang kenyataannya seperti itu, ya. Tapi diperhadapkan dengan konsep bernegara. Makanya kita pusing kalau memang kita tidak memiliki cukup referensi. Maka kepada teman-teman saya sampaikan, mudah sekali sekarang referensi Pak, Bu. Tidak perlu beli buku. Di sini banyak. Cuma ini biasa, cuma baca. Kalau Bapak mau memperkenyang diri tentang materi-materi moderasi, tidak perlu datang ke toko-toko, banyak sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu baca bukunya Sikap Kota Pak Prof. Nasaruddin Umar. Itu banyak buku-bukunya yang saya sering mengatakan termasuk salah satu tokoh moderasi di Indonesia. Itu maka lihatlah Prof. Nasaruddin Umar. Kalau beliau itu berbicara itu sejuk sekali. Kalau dia berbicara hampir tidak pernah menyalahkan orang. Ya. Kalau beliau itu berbicara sangat enak sekali. Kemudian tulisan-tulisannya, pemikiran-pemikirannya tentang bernegara itu sangat luar biasa. Saya punya bukunya Islam Fungsional. Ya, Islam Fungsional baru diterbitkan. Kemudian ada juga bukunya kumpulan khutbahnya itu yang warna biru. Itu teman-teman bagi laki-laki, teman-teman laki-laki penyuluh bisa jadikan referensi. Itu materi-materinya, materi moderasi itu banyak sekali. Ya. Saya mau tanya, bagaimana misalnya kalau ada yang bertanya begini, apakah dalam Al-Quran, ini sudah kita agak jauh sedikit, apakah dalam Al-Quran memang ada konsep negara yang diatur?
Kira-kira kita jawab bagaimana? Betulkah bahwa konsep khilafah itu berasal dari konsep Quran? Ini sudah masuk pada kajian. Karena ini pasti akan kita temukan kelompok yang mengajukan pertanyaan itu. Siapa yang bisa bantu saya jawab? Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apakah betul ayat ini berbicara tentang konsep negara? Ya, itu. Ya. Di dalam teks-teks keagamaan kita, di dalam Al-Quran juga termasuk itu ada lagi tadi ayat yang dibacakan itu tidak membahas tentang negara, tetapi prinsip negara, misalkan musyawarah, kemudian persatuan, tentang kemanusiaan dan lain sebagainya, itu membahas tentang prinsip bernegara, bukan negara itu sendiri dibahas prinsip-prinsip. Nah, apa yang kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan prinsip bernegara yang sejatinya itu senafas dengan Al-Quran. Kalau kita mendengarkan bahwa royakna Al-Quran di sunnah, ya memang orang Islam pasti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang Islam bodoh yang dia kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau kita menurut, tidak usah berteriak-teriak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena yang mana menurut pasti menuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak pernah lari dan lari daripada Al-Quran sebagai kebijakan kita. Nah, yang disebut di situ tadi mengenai ayat itu adalah prinsip bernegara, membahas tentang musyawarah, membahas tentang persatuan, membahas tentang kemanusiaan, dan itu pun juga diambil dari inti daripada Pancasila menjadi dasar negara kita. Jadi seperti itu untuk komentar saya. Ya, seperti itu yang digambarkan Pak Wahyu. Pak Wahyu ya? Iya, sastra negara. Jadi dari namanya saja sudah plural dan moderasi beragam. Ya betul. Jadi dalam Quran itu konsep bernegara itu tidak diatur, atau rule bernegara, model bernegara itu tidak ada dalam Quran. Yang ada adalah prinsip-prinsip bernegara, seperti musyawarah, prinsip kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kenapa tidak Al-Quran tidak mengatur model negara yang ideal? Karena persoalan bernegara itu masuk pada wilayah ijtihadiyah namanya. Jadi terserah kelompok nation negara itu mau modelnya seperti apa, yang dianggap cocok, ya silahkan. Yang penting prinsip-prinsip bernegara itu ada. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan memaksakan konsep khilafah di Indonesia, oh jangan dulu, kita kaji dulu apakah konsep khilafah ini cocok atau tidak. Ya boleh jadi konsep khilafah cocok di negara lain, tapi ternyata tidak cocok di Indonesia. Yang di Indonesia yang cocok ternyata konsep negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi indikator moderasi itu kan, siapa yang tahu indikator orang yang kelompok yang tidak moderat? Kalau ada anggapan cara beragama yang sudah melanggar kemanusiaan, itu berarti tidak moderat. Misalnya kalau ada dengan alasan agama, atas nama agama kemudian melakukan bom bunuh diri, kemudian banyak yang meninggal orang yang tidak bersalah karena melakukan bom, berarti itu tidak menghargai prinsip kemanusiaan. Tidak ada agama di dunia, baik itu agama samawi maupun agama ardi, budaya agama lokal atau agama saja, agama apa saja, yaitu tidak ada yang menyepakati kalau ada agama, kalau ada cara atau aksi yang dilakukan untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Itu. Yang kedua adalah sifat bertentangan dengan universalitas agama atau nilai-nilai kemanusiaan sama. Yang ketiga adalah yang tidak moderat itu kalau
tidak mencoba merongrong kesepakatan. Apa kesepakatan kita adalah kesepakatan bernegara berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Kalau sudah ada yang coba merongrong itu, berarti termasuk itu indikatornya orang itu atau kelompok itu tidak moderat dalam beragama. Jadi seperti itu sekilas tentang moderasi beragama. Yang selanjutnya, yang biasa sebetulnya muncul juga adalah yang perlu kita pahami, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Terkadang masyarakat kita tidak tahu membedakan mana yang syariat dan mana yang budaya. Ini kan juga biasa muncul. Contohnya, syariat berpakaian dalam Islam itu apa? Menutup aurat. Kalau budayanya, modelnya, ya kan? Model berpakaian silakan. Anda mau pakai jubah silakan. Yang penting prinsipnya menutup aurat. Nah ini yang biasa bermasalah karena model berpakaian itu ada yang menganggapnya sebagai syariat. Model berpakaian yang dianggap ideal adalah, yang dianggap syar'i adalah model berpakaiannya pakai jubahnya orang Arab yang pakai gamis, masrubeng, malu otonya macil-macil lah. Jadi biasa malah lebih Arab dibandingkan dengan orang Arab. Jadi kan ada seperti itu saudara-saudara kita. Napi tamak bergabung misalnya di satu kelompok, wah tiba-tiba ya yang lainnya itu ya padahal cara berpakaian, model berpakaian itu kan budaya. Ada budaya kita di Nusantara berpakaian yang selama ini kita sama dengan saudaranya Pak Rijal, Pak Muhlis. Pak Muhlis itu tidak, Pak siapa? Almarhum bukan, Pak Musin, Pak Yano, Mursidi. Itu orang tidak punya celana panjang kayaknya. Tapi saya tidak tahu apakah pakai celana dalam atau tidak. Yang jelas, yang saya tahu Pak Mursiding itu, Ustaz Mursiding senior saya, guru saya, tidak pernah saya temukan pakai celana panjang. Acara-acara di Sengkang ada, kalau misalnya ada reuni-reuni dan sebagainya, selalu pakai sarung. Itu namanya mempertahankan tradisi Nusantara. Itu ya tidak. Jadi itu ada dua ciri khas beliau, itu ada tiga. Tidak pakai sarung, tidak pakai helm, pakai kacamata hitam. Jadi tidak apa-apa. Ya itu. Jadi itu teman-teman semuanya tentang moderasi beragama yang sekali lagi saya sampaikan, memang kita perlu memperkaya diri pengetahuan-pengetahuan tentang moderasi beragama. Jadi banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan moderasi beragama. Mungkin apa ya? Saya coba tanya-tanya di Kanwil. Mudah-mudahan ada stok di sana buku sakunya. Ya, siapa tahu bisa. Karena begini, kalau buku itu di copy biasanya tidak menarik. Kalau sudah di copy tidak menarik. Jadi mudah-mudahan masih ada di Urais. Saya pernah lihat, sebetulnya ada pernah dibagi per kabupaten. Saya tidak tahu kalau Bimas di sini sudah dapat. Yang jelas ada dulu pernah dikasih lihat teman di Kanwil, itu ada buku yang buku saku, tidak besar. Namanya buku saku, tidak terlalu besar. Ada, ada. Itu kurang lebih 31-30 halaman kayaknya. Jadi itu 25 halaman. Itu penjelasannya sederhana sekali. Sederhana sekali. Ya. Barangkali ini hanya sekedar pengantar. Teman-teman semuanya barangkali ada mau sharing. Saya selalu pernah mengatakan kepada Pak Ketua Pukujalu begini. Ajak teman-teman untuk lakukan pertemuan berkala. Penyuluh ini ada sekretariatnya luar biasa. Ya, satu-satunya kelompok kerja yang ada sekretariatnya permanen, yang terpisah dari kantor adalah penyuluh. Itu bisa dimanfaatkan. Lakukan pertemuan berkala. Kalau perlu ada istilah bahsul masail lah. Bahsul masail sekitar kepenyuluhan. Ya kan begitu.
kumpulkan, misalnya penyuluh, mulai kita penyuluh Telu Limpoe, apa yang Anda hadapi? Termasuk apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu disampaikan kepada masyarakat? Kita akomodir semuanya di dalam bahsul masail kepenyuluhan itu, kemudian kita godok bersama-sama. Supaya apa? Supaya ada kesamaan persepsi kita dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, perbanyak referensi. Yang kedua, ketika ada perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, berikan penjelasan. Berikan penjelasan yang proporsional. Ya, proporsional. Kalau itu berkaitan dengan fikih, ingat fikih itu bukan hanya satu mazhab. Jadi makanya saya pernah dulu begini, masukkan termasuk otokritik kepada pesantren. Karena rata-rata pesantren kita hanya mempelajari satu fikih. Ya kan begitu? Tidak ada mukarananya, perbandingan fikihnya, tidak mempertajam. Akhirnya ketika dia keluar di tempat sesuatu yang di tempat yang kebetulan di komunitas itu banyak Maliki, itu biasa kewalahan ketika menghadapi ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari jamaah persoalan seputar fikih itu. Maka sekali lagi perkaya diri, kemudian memberikan jawaban yang proporsional kepada masyarakat, pemahaman keagamaan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan sekedar jawab. Pak Megetua anggota kuitanai, tadi wajah gona di semana. Padahal ini sengi, ya. Pacek di Bakutana. Kalau Imam Malik dulu itu kan berapa? 40 pertanyaan yang dijawab cuma 8. Ya anggota ini jadi pertanyaan 10 jawaban. Jadi tidak boleh, harus jujur. Kalau memang kita tidak tahu, dia benar Rafiqor, insya Allah saya akan kaji dulu. Imam Malik mengatakan ma'adri, saya tidak tahu. Jadi memang tantangan bagi teman-teman penyuluh. Kenapa? Ini tantangan yang terberat. Kalau dulu arus informasi itu tidak terlalu ini. Sekarang ini masyarakat luar biasa. Jadi kok setengah-setengah Pak disengetai. Nah kalaki. Kenapa? Karena arus informasi ini luar biasa. Maka memang kewajiban kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena masyarakat itu ada masyarakat yang tidak bijak ketika menerima informasi. Apa yang dia baca langsung diterima. Disitulah posisi kita sebagai penyuluh memberikan pemahaman ke dia. Oh, iya tuh terima pendapat aja. Mapakoi. Angkat pendapat mapakoi. Ya kau pendapat na ye pendapat. Mapakoinya dari mapaki dasarnya. Kita harus berikan penjelasan seperti itu. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, itulah tadi sedikit materi yang telah disampaikan oleh Alina. Jadi untuk selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan suatu atau share tentang pengalamannya, ya